Ning wit iku apa, Pak? Kudu apa-apa. Kethek. Kethek kok ngono? Meneng cangkemmu. Niat ingsun handonga. Astagfirullahaladzim. Sampai Kristen. Tuhan Yesus. Berkisah tentang pengalaman Dodit Mulyanto di masa kecil, film horor satu ini mengikuti ayah Dodit yang memang bekerja sebagai polisi hutan. Dodit yang merupakan anak bungsu harus ikut pindah ke daerah tengah hutan setelah sang ayah mendapat tugas dinas selama setahun di sana. Pak Joko harus mempertaruhkan keselamatan keluarga sendiri demi masa depan karirnya yang gemilang. Ia bertugas menanggulangi maraknya pencurian kayu jati di hutan lindung milik pemerintah. Sebagai aparatur negara, Pak Joko selalu sigap dalam bekerja hingga mengabaikan berbagai gangguan mistis yang menimpa keluarga. Film yang disutradarai oleh Bobby Prasetyo ini membawa para penontonnya untuk merasakan kembali era 90-an di mana dunia sedang tidak baik-baik saja. Dan berikut ceritanya. Pasti ada aja kejadian aneh. Apa kita mau dijadiin tumbal? Dodit kembali ke tempat masa kecil menyeramkan, di mana ia pernah tinggal setahun di sana, tepatnya di Dusun Klewang, Desa Bayangsari, Kemantren. Dengan menyangking biola favoritnya, Dodit menapaki jalan terjal berbatu untuk sampai ke rumah dinas bapak. Tempat itu masih sama seperti dulu, pagar kayu dan rumah panggung yang dikelilingi jendela kaca. Di samping bangunan utama terdapat sel penjara yang memang khusus digunakan untuk mengurung para pencuri kayu. Dodit masuk ke bangunan utama di mana ratusan cicak bertengger di sekujur tembok. Salah satu cicak itu terjun mengenai pundak kiri yang dipercaya sebagai pertanda buruk. Dodit teringat kenangan masa lalu di mana rumah itu memang banyak cicaknya. Tokek itu juga semacam cicak sih, tapi lebih premium. Dodit melangkah memasuki lorong gelap hingga pikirannya melayang jauh ke 32 tahun yang lalu, tepatnya di Blitar 1992. Ini cerita tentang masa kecilku. Dodit kecil bersembunyi di balik semak untuk memandangi anak tetangga yang asik bermain Tamiya. Tak berselang lama, kakak Dodit, Mbak Lis, melintas bersama suaminya Mas Dewo yang tampak mesra mengendarai sepeda. Mereka menggoda Dodit yang hanya berdiri di pinggir jalan tanpa bergabung dengan permainan Tamiya anak lainnya. Anak-anak tetangga baru menyadari jika si Dodit sedari tadi ada di sana. Mereka mengajak Dodit untuk main Tamiya bersama, namun Dodit menolaknya. Ia menyembunyikan mainan mobil-mobilan yang terbuat dari kulit jeruk Bali tepat di balik punggungnya. Dodit memilih kabur dan membuang mainan mobil-mobilan tradisional karena malu dengan teman sebaya yang sudah ramai punya Tamiya. Malam harinya, Dodit baru pulang ke rumah setelah bermain seharian. Mas Dewo dan Mbak Lis tinggal bersama mereka untuk membantu pekerjaan bapak sebagai polisi hutan. Saat itu, Pak Joko meminta Mas Dewo untuk mempersiapkan diri karena sebentar lagi mereka harus pindah rumah ke kawasan hutan lindung. Balis terdengar tak setuju dengan rencana sang ayah untuk pindah ke hutan. Apalagi mereka harus bertahan di sana selama 1 tahun lamanya. Ibu menghampiri putrinya itu sembari menghidangkan teh hangat. Ia menegaskan jika bapak mendapat rekomendasi naik jabatan dari sang atasan. Oleh karena itu, bapak harus menyelesaikan tugas dinas luar untuk mengatasi masalah di hutan. Ibu juga menasihati Dewo untuk lebih giat bekerja membantu bapak. Selama ini, Dewo hanya berdiam diri di rumah tanpa menafkahi istrinya. Terlebih lagi, Lis sedang hamil muda. Ibu membujuk Lis dan Dewo untuk ikut hidup prihatin sembari mempersiapkan tabungan untuk masa depan anak mereka kelak. Pak Joko memanggil putra bungsunya Dodit untuk mengabarkan rencana pindah rumah itu. Sama seperti kakaknya, Dodit langsung menolak keras rencana sang bapak. Pak Joko menegaskan jika ia tidak meminta pendapat Dodit. Mereka semua akan tetap pindah ke hutan untuk naik golongan sekaligus menjalankan tanggung jawab besar dari atasan. Bulan depan mereka akan pindah dari Blitar ke Kemantren dan Dodit ikut pindah sekolah ke desa itu. Ibu selalu menjadi yang paling tahu dengan perasaan anak-anaknya. Ia mendekati Dodit yang duduk termenung sendirian di dalam kamar.
Ibu bisa merasakan kesedihan Dodit karena harus berpisah dengan teman-temannya di Blitar. Agar Dodit tak bersedih lagi, ibu berjanji akan memberikan Tamiya jika mereka betah tinggal setahun di perantauan. Dodit langsung sumringah dan memaksa ibunya berjanji untuk membelikan 5 buah Tamiya. Ibu tertawa dan berkata jika ia bisa membelikan 5 Tamiya namun dilakukan dalam 5 tahun. Ah, ibu. Dodit. Sebulan kemudian, mereka sudah bersiap untuk pindah dan memasi barang-barang ke dalam mobil pick-up. Bapak naik motor bersama ibu dan Dodit, sementara Mas Dewo dan Mbak Lis naik mobil pick-up bersama sopir yang membantu pindahan. Setelah semua siap, mereka melaju beriringan dan berpisah di persimpangan jalan hutan. Pak Joko dengan sepeda motornya memilih jalan terjalanan sempit untuk melewati jembatan. Sementara mobil pick-up harus memutar lebih jauh agar mendapat akses jalan yang mudah dilalui. Perjalanan itu memakan waktu cukup lama hingga pagi berganti senja. Tepat setelah melewati jembatan, entah mengapa motor Pak Joko mogok di tengah jalan. Mereka terpaksa berjalan kaki untuk sampai ke rumah dinas yang berada di ujung desa. Samar-samar ibu melihat sosok pria yang duduk di atas pohon yang menjulang tinggi di dalam kuburan warga. Ibu menjawil pundak bapak sembari bertanya sosok apa yang bertengger di atas pohon. Pak Joko tak mau menanggapi dan meminta istrinya untuk jaga mulut. Mereka berjalan cepat dengan kepala menunduk agar tidak diganggu penunggu gaib tempat itu. Dan film pun dimulai. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mobil pick-up yang membawa barang-barang sampai juga. Mas Dewo langsung menurunkan semua barang bawaannya dibantu supir pick-up itu. Mbak Lis menyapa Dodit yang terlihat penasaran dengan bangunan sel penjara di samping rumah dinas. Dodit masih sempat berlagak sok pemberani padahal dalam hati ia sangat takut sekali. Hele, wong cuma penjara kok. Ibu mengajak dua anaknya untuk segera masuk ke dalam rumah karena langit terlihat semakin gelap. Selang beberapa jam kemudian, Mbak Lis menemani Dewo yang sibuk menurunkan barang dari mobil pick-up. Ibu membawakan minuman untuk suaminya yang masih sibuk bekerja. Tak berselang lama, dua anak buah Pak Joko datang untuk menyambut kedatangan sang atasan. Mereka memperkenalkan diri bernama Sugeng dan Kasno. Sugeng mengungkapkan jika mereka awalnya tidak mau pergi ke rumah dinas itu karena bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Sebenarnya kami juga tadinya nggak mau kesini, Pak, Bu. Pak Joko menyela perkataan Sugeng dan langsung memperkenalkan anggota keluarga yang ikut tinggal di sana termasuk sang menantu, Dewo. Ibu bertanya apakah Sugeng dan Kasno warga asli Dusun Klewang? Sugeng justru menjawab jika ia berasal dari tadi. Kami dari tadi, Bu. Tak ada yang tertawa kecuali Sugeng dan Kasno. Setelah basa-basi, Sugeng dan Kasno pamit untuk pulang ke mes. Mengingat hari sudah larut malam, ibu memaksa dua anak buah bapak untuk menginap di rumah dinas. Apalagi ada satu bangunan yang kosong dengan sebuah kamar di dalamnya. Sugeng berusaha menolak dan sedikit berbohong dengan mengatakan jarak mes mereka dekat dengan rumah dinas. Kasno justru berkata jujur jika jaraknya cukup jauh. Sugeng kembali mengelak dan berkata jika yang jauh itu Aceh, Polewali Mandar, dan Rangkas Bitung. Polewali Mandar, Rangkas Bitung. Balis tiba bertanya fungsi dari sel penjara yang berada tepat di samping rumah dinas. Sugeng menjelaskan jika penjara itu biasa digunakan untuk mengurung belandong, yaitu istilah untuk menyebut para pencuri kayu. Ibu masih membujuk mereka untuk menginap di rumah dinas. Pak Joko pun meminta Kasno dan Sugeng untuk menemannya ke pos keamanan hutan. Pak Joko sudah tak sabar untuk memeriksa situasi dan kondisi di area kerjanya itu. Sugeng tampak ketakutan dan menegaskan jika malam Jumat Kliwon tidak baik pergi ke hutan. Besok saja nggih, Pak nggih. Niki malam Jumat Kliwon. Ayo itu. Karena Joko tetap memaksa untuk memeriksa sendiri, sebagai anak buah Sugeng dan Kasno tak bisa mengelak lagi. Mereka pun bersiap untuk menyusuri hutan di malam Jumat Kliwon yang mencekam. Yowis, aku tak siap-siap sih. Nggih, Pak. Di waktu yang sama, Lis termenung di jendela kamar sembari menatap ke arah kuburan.
Lis bisa merasakan ada yang aneh dengan anak buah ayahnya. Ia menduga bangunan rumah dinas itu menyimpan kisah angker yang membuat Sugeng dan Kasno ketakutan. Mas Dewo masih sibuk memindahkan barang-barang dan meminta Lis untuk membantu. Ia sampai lupa jika istrinya sedang hamil muda. Lis memilih untuk istirahat dan merebahkan tubuh di atas ranjang. Tiba-tiba cicak yang menempel di plafon kamar terjatuh tepat mengenai tubuh Lis. Wanita itu berteriak kencang sembari meminta tolong pada Dewo untuk menyingkirkan cicak itu. Dewo langsung menginjak cicak itu dan menjemput dengan satu tangan. Ia membuang cicak itu keluar rumah hingga tiba-tiba di waktu yang sama, Sugeng dan Kasno bersiap untuk tidur setelah menemani Pak Joko ke pos penjagaan terdekat. Mereka diminta Pak Joko untuk pulang duluan ke rumah dinas, sementara Pak Joko masih sibuk mengamati keadaan. Setelah membicarakan angkernya bangunan itu, Sugeng mengajak Kasno untuk segera tidur. Tak disangka, lengan jaket Kasno menakuti Sugeng yang sudah parno duluan. Sugeng kembali menekankan sejarah rumah itu yang erat kaitannya dengan era kolonial Belanda. Mereka berdua langsung tidur di atas dipan kosong dengan berteman selimut tebal. Di malam yang semakin larut, Dodit terbangun setelah mendengar suara dejitan logam di samping rumah. Dodit langsung membangunkan ibunya di mana suara logam itu terus terdengar. Ibu beranjak dari ranjang dengan membawa senter untuk memeriksa apa yang terjadi. Dodit tak mau ditinggal sendiri dan ikut ibunya memeriksa keadaan. Di waktu yang sama, Pak Joko sibuk berkelana sendirian di dalam hutan tanpa mengenal rasa takut. Ibu dan Dodit berjalan perlahan ke samping rumah untuk mencari tahu sumber suara yang mengganggu. Mas Sugeng dengar gak? Di waktu yang sama, Kasno dan Sugeng ikut terkejut mendengar suara pergerakan dari luar rumah. Apalagi tampak cahaya senter yang menembus masuk melalui sisi jendela. Ibu sudah berada di sisi penjara dan memeriksa kunci gembok yang masih terpasang kuat di sana. Mendengar suara logam berdecit, Sugeng semakin yakin dengan eksistensi makhluk gaib di rumah dinas itu. Sugeng yang penakut langsung menyuruh Kasno untuk memeriksa keluar kamar. Ia bahkan membohongi Kasno dan berkata jika nama Kasno berarti pemberani. Kamu ngerti nggak arti Kasno dalam bahasa Jawa kuno? Kas, pembe, no, rani. Sebagai pekerja baru, Kasno langsung termotivasi untuk membuktikan diri. Sementara mereka berbincang di dalam kamar, ibu mulai menyadari ada keanehan di dalam ruang penjara itu. Bau anyir yang menyengat tercium sangat kuat, seiring gumpalan rambut panjang ditemukan di lantai itu. Dodit memanggil ibunya untuk lekas pergi. Senter ibu menyinari bagian dalam sel penjara hingga tampak sosok penampakan hantu wanita yang sangat mengerikan. Ibu beranjak untuk siap-siap pergi sembari memeriksa sekitar ruangan namun tak bisa melihat siapapun di sana. Sugeng dan Kasno menggunakan gagang sapu sebagai senjata jika memang ada pencuri yang masuk ke rumah dinas itu. Dengan penuh semangat, Kasno berkata di hitungan ketiga mereka harus lari keluar bersama-sama. Kasno tak menyangka akan bertemu Bu Joko dan Dodit di depan rumah. Sementara si Sugeng sama sekali tidak beranjak dari ranjang. Bu Joko berkata jika ia mendengar suara di samping rumah dan mengira ada seseorang yang masuk ke sana. Kasno pun mendengar suara itu dan mengira jika ada maling. Kepala Sugeng keluar dari jendela sembari berkata jika ia sudah memeriksa tempat itu dan semuanya aman terkendali. Suara deru motor berhenti di depan rumah. Pak Joko baru kembali setelah berkelana sendiri di dalam hutan. Ibu dan Dodit langsung menghampiri bapak untuk masuk ke dalam rumah. Kasno mempertanyakan mengapa Sugeng tidak ikut keluar di hitungan ketiga. Sugeng membalas jika ia sibuk memeriksa bagian dalam rumah. Ia mengalihkan pembicaraan dan berkata jika rumah panggung itu terbuat dari kayu jati yang kokoh. Pagi harinya, Pak Joko dan Dewo dan dua anak buahnya pergi ke hutan untuk patroli. Dodit ikut berangkat ke sekolah barunya setelah pindah dari rumah lama.
Mbak Lis yang hamil muda bangun kesiangan hingga kena omelan ibunya. Tak berselang lama, lelaki tua datang menghampiri untuk mengantarkan minyak pesanan. Pria itu bernama Mbah Slamet. Mau nganter minyak. Ibu pergi ke dapur sebentar untuk memeriksa kompor. Ia memberikan sejumlah uang pada Lis untuk diberikan pada Simbah. Mbah Slamet langsung memperingatkan Lis jika rumah dinas itu terkenal sangat angker. Dodit hanya terdiam namun ia bisa mendengar semua perkataan Mbah Slamet. Gak tahu toh, di sini itu banyak yang meninggal. Blandong yang tertangkap di kawasan hutan itu banyak yang mati di dalam sel penjara. Bahkan praktek penyiksaan Blandong sudah dilakukan sejak zaman Belanda. Tak disangka Pak Joko kembali ke rumah dan menegur Mbah Slamet untuk tidak bicara macam-macam. Ia tak mau cerita tahayul itu membuat keluarganya ketakutan tinggal di sana. Ibu keluar membawa jerigen minyak sembari menyapa si bapak yang pulang lagi. Ternyata singlet Pak Joko ketinggalan di rumah. Pas merayap di hutan itu loh, pentil bapak gatel. Ibu bergegas mengantar Dodit ke sekolah agar anak itu tidak tersesat di hari pertama pindah. Sambil berjalan ke sekolah, ibu memberikan berbagai macam nasihat pada Dodit. Tak disangka perjalanan ke sekolah itu harus melewati kuburan yang menyeramkan. Wani gak? Dodit tertegun melihat sosok pria yang duduk bertengger di cabang pohon paling atas. Ibu langsung menyeret tangan anaknya sambil meminta Dodit untuk mempercepat langkah. Sore harinya, Lis kembali kena marah ibu karena belum mengangkat jemuran pakaian. Dengan wajah cemberut, Lis menarik semua baju yang sudah kering dari jemuran. Tak disangka, ia melihat berkas darah di spray putih yang baru saja dicuci. Tak hanya itu, suara minta tolong terus menggema dari arah sel penjara yang berada tepat di samping halaman menjemur. Bekas darah di spray itu langsung menghilang seketika. Lis semakin bingung dan melenggang pergi hendak masuk ke dalam rumah. Suara digitan logam kembali terdengar seperti pintu sel penjara yang terbuka lebar. Lis menghentikan langkah untuk berbalik arah ke sel penjara itu. Tiba-tiba, untungnya Dewa sudah pulang ke rumah dan mengajak istrinya masuk ke dalam sebelum maghrib tiba. Setelah tinggal di rumah dinas bapak, mereka menjalani hari hingga waktu berlalu begitu cepat. Hal-hal aneh selalu dirasakan di saat malam Jumat Kliwon. Dodit menyadari di hari Kamis Wage, Mbah Slamet selalu ada di kuburan untuk melakukan ritual persembahan. Tepatnya pada tanggal 26 Maret 1992, ibu dan Mbak Lis sibuk memasak di dapur. Tanpa ada pertanda apapun juga, mereka mendengar suara angin yang berhembus kencang dan... Beberapa bulan berlalu, di mana keluarga itu semakin merasakan kecaman di dalam rumah seram itu. Banyak yang... Dodit ikut ketakutan sendiri saat main mobil-mobilan miliknya bergerak keluar dari kolong ranjang. Setiap hari Kamis Wage, suasana di sana terasa jauh lebih mencekam. Pada tanggal 4 Juni 1992, Pak Joko bersama anak buahnya berjaga di hutan sembari menikmati bekal makan malam. Hari Jumat Kliwon berikutnya, Dodit terjebak di antara dua jalan. Di depannya, ada rombongan warga memandu keranda jenazah, sementara di belakangnya datang rombongan pengantar jenazah. Dodit kecil yang ketakutan langsung lari masuk ke dalam kuburan. Sontak, semua rombongan jenazah itu ikut masuk ke kuburan untuk memakamkan almarhumah. Di tanggal 9 Juli 1992, Sugeng dan Kasno baru pulang dari hutan. Mereka ketakutan saat hendak mengembalikan Arit ke dalam gudang karena gudang itu berada tepat bersebelahan dengan sel penjara. Sugeng mengajak Kasno untuk sweet 3 kali, namun Kasno selalu menang. Meski begitu, Sugeng tetap memaksa Kasno untuk mengembalikan Arit ke gudang. Dalam suit Jawa, yang menang yang berangkat. Pria itu terpaksa berjalan perlahan melewati sel penjara, sementara si Sugeng lari terbirit-birit meninggalkan Kasno. Seketika itu, malam harinya Pak Joko dan Dewa sibuk membetulkan televisi yang masih ramai. Pak Joko menasihati anggota keluarganya agar tidak mudah percaya dengan cerita horor yang diceritakan Sugeng, Kasno, dan Mbah Slamet. Lis menegaskan jika ia dan ibu sudah sering merasakan ada kejadian aneh di rumah itu.
Ibu berkata, biar mereka yang tidak percaya dengan hal gaib itu kualat dan merasakan sendiri akibatnya. Selang beberapa bulan berlalu, lahan konservasi diresmikan oleh Pak Camat Kemantren. Saat Pak Joko dan Pak Camat berbincang-bincang, Sugeng kencing sembarangan di alam liar. Ia bahkan mengelap tangannya ke pakaian Kasno. Pak Camat menuturkan sejak Pak Joko berada di sana, kondisi hutan lebih aman karena dijaga siang dan malam. Pak Joko memperkenalkan istri dan anaknya untuk kemudian makan sajian selamatan bersama. Tak disangka, Astagfirullahaladzim. Sampai Kristen. Tuhan Yesus. Sugeng kerasukan sosok iblis hutan yang mengerang kencang sambil menggali tanah. Iblis itu meminta agar dikuburkan dengan benar karena di masa lalu para Belandong yang mati dibuang begitu saja di dalam hutan dan dibiarkan membusuk di sana. Sugeng yang terus memberontak dicegah oleh Pak Joko yang sigap menahan tubuh anak buahnya itu. Kasno langsung memukuli kepala Sugeng agar tersadar dari kerasukan sambil meluapkan kekesalannya. Bukan sadar, si Sugeng malah tambah pingsan dan terkulai tak berdaya. Pak Joko sampai kewalahan mengatasi dua anak buahnya itu. Setelah Sugeng tersadar, mereka pulang ke rumah dinas yang langsung disambut oleh omelan sang ibu. Kejadian kerasukan itu membuat Bu Joko semakin frustasi dan memaksa bapak untuk kembali ke kota. Joko menegaskan bahwa mereka belum bisa kembali sebelum pekerjaan tuntas. Apalagi Pak Joko adalah ketua polisi hutan di wilayah itu dan bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Bu Joko sangat khawatir dengan nasib anak-anaknya, sementara Pak Joko lebih mementingkan pekerjaannya itu. Bahkan ibu mengeluh sikap Pak Joko yang bertahan di hutan siang malam tanpa memperdulikan anak istrinya di rumah. Joko terpaksa menjelaskan kondisi hutan yang rawan pencurian. Ia tak bisa hanya berdiam di rumah, sementara tugasnya memang untuk menjaga keamanan hutan. Tidur di rumah istri muda? Kan nggak ada. Kalau ada? Ya balik ke rumah. Dodit mengintip dari balik pintu untuk menengahi pertengkaran itu. Pak Joko langsung mengusir Dodit agar tidak ikut campur dalam permasalahan orang dewasa. Ibu menyembunyikan tangisannya di dalam kamar. Sebagai seorang ibu yang sebentar lagi akan punya cucu, kekhawatiran Bu Joko semakin besar. Ditambah lagi mereka tidak punya tetangga yang rumahnya berdekatan dengan rumah dinas bapak. Bu Joko kebingungan dalam mengatasi permasalahan di rumah di mana hanya ia yang harus diandalkan. Dodit masuk ke kamar ibu untuk menenangkan hatinya. Ia berusaha tegar dan berkata jika ibu sudah berjanji akan membelikan Tamiya setelah berhasil menjalani 1 tahun di rumah dinas. Dodit mengaku malu jika harus pulang tanpa membawa Tamiya baru. Ibu teringat akan janjinya itu dan menguatkan diri agar betah tinggal di sana sampai setahun nanti. Dodit sampai merasa ada yang tak wajar dengan keluarga besarnya sendiri. Sore harinya, Kasno membantu Sugeng untuk mengenakan sepatu sembari bertanya apa yang dirasakan saat kerasukan tadi. Sugeng mengaku tak ingat apa-apa yang ia rasakan, hanya sakit di sekujur badan. Sugeng heran, ia baru kerasukan sekali dalam seumur hidup, namun mengapa rasa tubuhnya seperti babak belur seperti habis dipukuli. Kasno terdiam tak mau mengakui perbuatannya yang memukul Sugeng saat kerasukan tadi. Saat mereka hendak pergi, Dodit berlari keluar sembari memanggil Pak D. Ternyata ia hendak memanggil Sugeng namun dengan sebutan Pak D. Manggilnya nggak usah pakai Pak D, no. Ya Sugeng. Karena sebutan itu terlalu tua untuknya, Sugeng meminta dipanggil Mas saja. Dodit meminta Sugeng dan Kasno untuk diantar ke rumah Mbah Slamet. Sugeng berkata jika rumah Mbah Slamet sangatlah jauh. Dodit langsung menjawab tempat yang jauh itu Aceh, Poliwali Mandar, dan Rangkas Bitung. Kasno sampai menahan tawa ngakak saat mendengar ocehan bocah itu. Akhirnya mereka melenggang pergi ke rumah Mbah Slamet untuk mendengar kisah yang sebenarnya mengenai rumah dinas itu. Sugeng memberikan sepuntung rokok agar Mbah Slamet mau cerita. Konon. Pada zaman Belanda dulu ada gadis pribumi bernama Rukmini yang sering dipanggil Mimin. Gadis itu dihamili oleh pria Belanda yang sudah beristri. Hubungan gelap Mimin dengan pria Belanda itu diketahui oleh istri sah yang juga orang Belanda tulen. Pria Belanda itu berbalik mencampakkan Mimin dan memutar balikan fakta seolah pernyataan Mimin hanya kebohongan. Mimin yang murka tak mau berhenti membuat kekacauan. Antek Belanda mengurung Mimin di dalam sel penjara yang berada di samping rumah dinas Pak Joko.
Mimin tak boleh dikunjungi oleh siapapun termasuk pria pribumi yang selalu mencintainya. Mimin bahkan difitnah mencuri barang berharga hingga jempol tangan kanannya dipotong secara brutal. Selama berbulan-bulan Mimin mengalami penderitaan dan penyiksaan di dalam sel penjara. Bahkan ia melahirkan bayi sendirian di dalam sel penjara itu yang tak lama kemudian mereka berdua meninggal dunia. Hari meninggalnya pun tepat di malam Jumat Kliwon di mana tak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Nyawa Mimin dan anaknya terlambat untuk diselamatkan. Kasno justru bertanya bulan apa Mimin dan anaknya mati. Ia hendak mengetahui zodiak kematian si Mimin karena zodiaknya sendiri adalah Libra. Sugeng tersulut untuk membahasnya juga karena ia sama-sama Libra. Saking semangatnya, Sugeng menembuk pundak Kasno hingga membuat jari jemarinya kesakitan. Karena saat kesurupan, Sugeng menggali tanah dengan tangan kosong, ujung jarinya kini dipenuhi luka berdarah dan sedikit bengkak. Setelah mendengar cerita Mbah Sugeng, baginya Dodit mengabarkan cerita itu pada sang ayah. Joko justru menasihati Dodit agar jangan percaya dengan cerita karangan Mbah Sugeng. Ia memberikan uang saku pada Dodit sebelum pergi mandi setelah semalaman berjaga di dalam hutan. Setelah bapak pergi, tak berselang lama ibu menghampiri Dodit. Ibu bertanya apakah bapak sudah memberi uang saku? Dengan polosnya si Dodit menjawab belum dan langsung dapat uang jajan tambahan dari ibu. Malam harinya Pak Joko kembali berjaga bersama Dewo, Kasno dan Sugeng. Karena Kasno terlihat lelah dan mengantuk, Pak Joko meminta dua anak buahnya itu untuk pulang duluan. Sementara ia dan Dewo akan menginap di dalam hutan. Sebelum pulang, Sugeng mengambil botol airnya di dekat pos jaga. Karena tangannya masih luka, jari itu terasa perih terkena tumpahan air dari botol yang jatuh. Sugeng menunduk untuk mengambil botol itu, tak disangka Sugeng langsung lari ketakutan dengan matanya yang melotot lebar. Setelah Sugeng berteriak histeris, semua orang mengira jika Sugeng kerasukan lagi. Kayaknya Mas Sugeng juga non-muslim. Muslim, aku muslim. Allahu Akbar. Pak Joko meminta Kasno untuk memencet jempol Sugeng seketika itu. Sugeng lagi-lagi menderita karena ulah iblis yang gemar mengganggu manusia. Di tempat lain, Dodit hendak mandi dengan air panas karena ibu sudah menyiapkan air di dapur. Dodit melenggang pergi untuk memberitahu ibunya jika air mandinya di kompor sudah panas. Pak Lis keluar dari kamar untuk mematikan kompor. Tak disangka sekelebat bayangan hitam melintas seperti Mas Dewo. Lis langsung mengikuti bayangan itu sembari membawa panci air panas agar suaminya bisa segera mandi. Ia mencari keberadaan Dewo yang tidak terlihat di kamar mandi. Setelah membuang air panas, Lis keluar dari kamar mandi itu dan Lis meminta Dewo untuk segera mandi sebelum malam semakin larut. Setelah pria itu masuk ke kamar mandi, Lis heran mencium bau anyir dari tubuh suaminya sendiri. Bau anyir itu begitu menyengat sampai Lis hampir muntah. Ia melenggang pergi untuk mengambil handuk di mana Dodit mencari keberadaan air panasnya. Mbak Lis berkata jika air panas itu sudah digunakan Mas Dewo untuk mandi. Ia meminta Dodit untuk memanggil ibu agar menyiapkan air panas yang baru. Lis mengetuk pintu kamar mandi untuk menyerahkan handuk. Karena Dewo tak bergegas membuka pintu, Lis masuk ke dalam kamar mandi di mana sosok Dewo menghilang begitu saja. Mas Dewo. Lis menuturkan pada ibunya jika barusan Mas Dewo pulang ke rumah dan bergegas mandi. Ibu berkata jika Dewo menginap di hutan bersama bapak. Mereka baru kembali pulang setelah subuh esok hari. Di malam yang kian sunyi, Lis terbangun mendengar suara derap langkah kaki manusia. Ia bangkit dari ranjang karena melihat cahaya terang dari bawah pintu. Kondisi rumah tampak sunyi dan senyap. Lis berbalik untuk kembali ke dalam kamar. Tiba-tiba Lis pun terbangun dari mimpi menyeramkan itu dan semakin histeris begitu melihat ibu memakai masker. Teriakan itu membuat Pak Joko dan Dewo bergegas pulang ke rumah untuk memeriksa keadaan. Dodit menyadari setiap di malam Jumat Kliwon gangguan mistis terus terjadi. Dodit bahkan bertanya apakah semua itu pertanda jika keluarga mereka hendak dijadikan tumbal. Semua orang langsung terdiam hingga ibu menghampiri si anak bungsu. Mana macam kamu? Pagi harinya ibu meminta bantuan Sugeng dan Kasno untuk menancap bambu kuning di sekeliling rumah. Ia juga memasang akar herbal dino blengkle ke pakaian Lis yang sudah hamil tua.
Ibu tak lupa menabur garam di sekitar rumah untuk menghalau gangguan gaib yang terus mengintai. Siang itu adalah Kamis Wage tanggal 17 November 1992. Pak Joko sampai heran saat pulang ke rumah dan melihat keluarganya sibuk menabur garam. Ia kembali berdebat dengan ibu yang sangat khawatir dengan kondisi anak-anaknya. Dodit terdiam melihat ayah ibunya bertengkar hingga tiba-tiba seiring berjalannya hari, hubungan ibu dan bapak semakin tak harmonis. Dodit dan Lis sering mendengar mereka bertengkar hebat dari pagi sampai sore. Dodit yang baru pulang sekolah duduk di teras menunggu pertengkaran ayah dan ibu usai. Lis menghampiri adiknya itu dan mengajak jalan-jalan sebentar. Mereka masuk ke dalam hutan kawasan yang dipenuhi dengan pohon rindang. Dodit menceritakan segala kegalauan hatinya pada sang kakak. Ia berharap mendapat solusi dari pertengkaran kedua orang tua. Di waktu yang sama, Lis baru selesai mengangkat pakaian dan mencari keberadaan Dodit yang menghilang dari teras rumah. Lis hanya menemukan tas ransel sang adik yang tergeletak di sana. Sementara itu, Dodit mulai merasakan ada yang janggal dengan sosok Mbak Lis yang mengajaknya pergi. Mereka berjalan semakin dalam ke tengah hutan sementara Mbak Lis hanya diam membisu. Dodit melihat darah mengalir deras dari kaki kakaknya dan langsung melepas tangan dari gandengan. Ia memanggil kakaknya itu dan... Mbak. Dodit lari kencang memanggil bapak ibunya, namun tak ada siapapun yang mendengar. Malam harinya, ibu semakin khawatir karena Dodit belum pulang juga. Banyak pemikiran yang muncul, di mana mungkin saja Dodit main ke rumah temannya. Ibu punya firasat buruk dan meminta bapak untuk mencari bantuan. Akhirnya, Pak Joko, Dewo, Sugeng, dan Kasno berpencar ke segala arah untuk mencari keberadaan Dodit. Kasno dan Dewo menemui Mbah Slamet di warung dekat kampung sembari meminta bantuan agar ikut mencari Dodit. Mbah Slamet berkata jika warga sekitaran hutan lebih senang mencuri kayu daripada menculik anak kecil. Ia pun menduga jika Dodit diculik dedemit. Di malam yang semakin dingin, Dodit berjalan sendirian sampai ke tengah kuburan. Ia duduk di batang kayu besar lumutan yang teronggok ke permukaan tanah. Samar-samar terdengar suara pria bersenandung langgam Jawa. Dodit yang penasaran menoleh ke belakang. Mbah Slamet menepuk pundaknya dan berkata jika Dodit sudah dicari banyak orang. Saat Dodit menuju ke atas pohon, Mbah Slamet meminta anak itu untuk tetap diam. Ia meminta agar Dodit tidak menceritakan semua penampakan yang terjadi selama tersesat di dalam hutan. Ia memberikan jimat pada Dodit agar tidak dimangsa makhluk gaib yang sangat buas. Mbah Slamet mengantar Dodit pulang dan meminta anak itu agar tidak bercerita apapun pada bapak ibunya. Gusti. Suara Dodit memanggil dari balik pintu dan... Dodit. Ibu langsung memarahi Dodit agar tidak main setelah pulang sekolah. Mbah Slamet hanya mengantar sampai pagar luar rumah dinas dan melenggang pergi tanpa ketahuan. Dodit menepati janjinya untuk tidak menceritakan semua kejadian gaib saat tersesat di sana. Tak berselang lama, Mbak Lis merasakan ada yang aneh dengan perutnya. Rasa melilit yang amat sangat disertai air ketuban yang pecah membuat keluarga Pak Joko semakin histeria. Kasno dan Sugeng lari memanggil bidan sementara Dewo dan Ibu membantu Mbak Lis untuk masuk ke dalam kamar. Mbak Lis sampai menjerit hebat dengan tangan mencengkram lengan Mas Dewo. Terpaksa suami istri itu menjerit berdua karena menahan rasa sakit yang sangat menyiksa. 5 menit. Kamu tuh... Setelah kelahiran anak pertama, kehidupan keluarga Joko berubah damai, aman tentram, dan penuh bahagia. Pak Joko lebih sering pulang ke rumah untuk melihat cucu pertamanya yang berjenis kelamin perempuan. Dodit hanya main sendirian karena semua anggota keluarganya sibuk bersama cucu baru. Di hari Kamis Wage 26 November 1992 terdengar suara tangis bayi di malam hari yang membuat Dodit terbangun dari tidur lelapnya. Ia menuju ke kamar Mbak Lis untuk menenangkan bayi yang tak berhenti menangis. Anehnya, sang keponakan itu justru menoleh ke arah jendela sampai tangisnya berhenti sendiri. Dodit yang penasaran mengintip keluar jendela tiba-tiba. Ibu muncul dari belakang membuat jantung Dodit hampir melesat keluar angkasa. Dodit menuturkan jika ia melihat ada sesuatu di jendela.
Ibu tidak peduli dan menggendong cucunya yang nangis lagi. Di waktu yang sama, Pak Joko, Dewa Sugeng dan Kasno masih berjaga di hutan untuk mengusir para pencuri yang hendak menebang kayu. Terdengar suara petir dan kilat yang menyambar. Dewa yakin sebentar lagi hujan turun deras. Pak Joko mengajak menantunya itu untuk pulang memeriksa kondisi rumah. Sementara itu, Sugeng dan Kasno diizinkan pulang ke rumah. Jika ada sesuatu yang mendesak, Pak Joko akan segera menghubungi mereka. Belum selesai bicara, tiba-tiba Ada apa-apa, baru takkan. Mari Pak. dua komplotan anak buah Pak Joko langsung melesat pulang dengan gembira ria. Sementara itu, Mbak Lis tidur di kamar bersama bayi perempuannya yang baru lahir. Ia terbangun saat seekor cicak jatuh dari atap dan menimpa keningnya. Begitu membuka mata, Lis berteriak melihat ratusan cicak bertengger memenuhi dinding kamar. Ia melesat ke arah pintu sembari memanggil ibunya. Dewa yang baru pulang ikut terkejut melihat kejadian tak biasa itu. Dengan menggunakan sapu lidi, Dewa berusaha mengusir semua cicak itu dari kamar istri tercinta. Dodit lari keluar untuk menyeret bapaknya masuk ke dalam rumah. Ada cicak, Pak. Ya di dalam ya ada cicak emang. Pak Joko terperangah melihat banyaknya cicak yang hinggap di seluruh tembok rumah dari ruang tamu sampai ke dalam kamar. Tak berselang lama, tiba-tiba listrik rumah itu padam. Pak Joko dengan berani melangkah ke dapur yang berada di paling ujung belakang rumah. Ia berteriak memanggil Dodit mengapa ikut dengannya ke belakang. Dodit menjerit dari ruang tamu jika ia masih bersama ibu, Mbak Lis, dan Mas Dewo. Pak Joko heran mengapa ada orang berambut panjang berdiri di sekitarnya. Ia menyalakan korek api untuk melihat ke sekitar, namun api itu selalu padam. Ternyata, setelah mendapatkan lilin dan korek api, Pak Joko langsung berjalan ke depan untuk meletakkan lilin di meja ruang tamu. Kini giliran anak Lilis yang menangis histeris. Mbak Lis bergegas masuk kamar untuk menimang putri kecilnya itu. Tak disangka, anak Mbak Lis yang berada di atas ranjang menghilang dalam sekejap mata. Wanita itu sampai mencari di bawah ranjang sambil berteriak memanggil Mas Dewo. Semua yang mendengar teriakan Lilis pun lari masuk ke dalam kamar di mana si bayi mungil lenyap entah kemana. Mereka bingung mencarikan solusi untuk bayi yang menghilang. Ibu ikut heran bagaimana bayi itu bisa hilang padahal merangkak saja belum bisa. Dodit terkesiap mendengar suara bayi terkekeh di luar kamar. Ia beranjak ke ruang tamu untuk mencari sumber suara itu. Ibu malah bertengkar dengan bapak karena sudah diperingatkan untuk segera pindah, malah tetap bertahan di sana. Dodit kembali mendengarkan suara bayi yang tertawa lirih dari arah dapur. Ia mengambil lilin untuk berjalan ke arah belakang rumah. Sekelebat bayangan hantu wanita terus menghantui dan berkeliaran di belakang Dodit. Ibu lari ke dapur bersama Mbak Lis untuk menenangkan Dodit yang berteriak histeris. Pak Joko dan Dewo sudah pergi ke rumah warga untuk meminta bantuan. Mereka mengumpulkan lebih banyak orang di tengah malam yang disertai hujan agar anak Lilis segera ditemukan. Pak Joko menuju ke mes tempat tinggal Kasno dan Sugeng yang sudah siap untuk tidur bersama. Sugeng berkata jika malam itu adalah malam Jumat Kliwon dan ia tak mau pergi keluar dari kamar. Tak berselang lama terdengar suara pintu diketuk di mana Pak Joko sudah sampai depan rumah. Kasno membukakan pintu di mana Pak Joko meminta bantuan mereka karena cucunya hilang. Sugeng tidak tahu jika Pak Joko masuk ke dalam rumah. Ia bergumam jika Pak Joko memang sulit dinasehati. Sudah banyak mendengar tentang rumor dinas yang angker, namun Pak Joko tetap nekat tinggal di situ. Bahkan membawa keluarga serta cucunya yang baru lahir. Sugeng mengeluhkan keluarga Pak Joko yang selalu tertimpa masalah. Setelah Dodit menghilang, kini cucu kecilnya yang menghilang. Pak Joko mendengar semua ocehan itu dan mulai berpikir jika perkataan warga ada benarnya juga. Ya udah Pak Joko, sama Kasno aja. Sugeng terkesiap mengetahui Pak Joko berdiri di depan pintu. Ia langsung sigap membantu, namun Pak Joko terlanjur sakit hati mendengar ocehannya. Saya sama Kasno aja. Setelah berhasil mengumpulkan warga, Pak Joko meminta bantuan mereka untuk berpencar mencari keberadaan cucu yang masih bayi.
Setelah berjam-jam pencarian, Mas Dewo pulang dengan tubuh basah kuyup. Ia menangis di kaki istrinya karena tak berhasil membawa sang buah hati pulang ke rumah. Tangis Mbak Lis pun pecah dengan teriakan yang kian memilukan. Dodit teringat dengan jimat pemberian Mbah Slamet. Ia bercerita pada Mas Dewo dan memintanya untuk memanggil Mbah Slamet. Dewo bergegas menjemput Mbah Slamet untuk menyelamatkan sang buah hati yang hilang. Mbah Slamet bergumam jika Mimin sudah merasa terganggu dengan keberadaan keluarga Pak Joko di rumah itu. Apalagi Mimin sangat menginginkan anak manusia yang bisa dirawat dengan sepenuh hati. Mbah Slamet khawatir ilmunya belum cukup untuk menyelamatkan bayi itu. Dewo memohon dengan sedikit memaksa hingga Mbah Slamet terpaksa melakukan ritual di rumah dinas angker itu. Ini sudah saya peringat apa adanya. Ingsun hantu. Mbah Slamet mulai membacakan mantra dalam bahasa Jawa untuk meminta kekuatan pada arwah leluhur. Seketika itu, Rahayu. Mbah Slamet berhasil masuk ke alam gaib untuk mencari keberadaan anak Lilis. Rumah dinas itu tampak kotor dan dipenuhi dedaunan kering. Mbah Slamet berbisik memanggil Mimin sembari memohon agar tidak mengganggu keluarga Pak Joko lagi. Ojo ganggu keluarga iki. Suara tangis yang menggema membuat Mbah Slamet beranjak dari tempat duduknya. Ia melenggang pergi ke sel penjara di mana Mimin sedang menangis sendirian di sana. Perut wanita itu sedang hamil besar sementara kondisi tubuhnya sangat lemah dan penuh luka. Mimin meratapi nasib hidupnya yang nestapa. Setelah dicampakkan pria yang mencintainya, kini Mimin terkurung di penjara. Ia bahkan menyakiti pria yang selama ini mencintainya dengan setulusnya. Kabeh jahat. Mimin hanya ditemani seekor cicak yang merayap di tembok penjara. Ia berkata jika selama hidup tidak dihargai oleh manusia, maka ia akan dihargai setelah mati. Mbah Slamet tersadar dan membuka mata. Ia belum berhasil menemukan bayi Lilis dan meminta keluarga Pak Joko untuk berserah diri pada Tuhan. Dodit kembali mendengar suara tangisan bayi dari luar rumah. Mereka lari menuju ke arah pintu, namun pintu itu langsung menutup dan terkunci dengan sendirinya. Dodit lari ke belakang rumah, disusul Sugeng dan Kasno. Naasnya pintu itu juga terkunci. Dari luar terdengar suara dentuman kencang yang membuat mereka bertiga lari ketakutan. Dodit memeluk ibunya sembari menyembunyikan pandangan. Benar saja, sosok hantu wanita itu muncul di depan mata dan Mbah Slamet berjalan mendekati Mimin bersama Sugeng dan Kasno di belakang. Mbah Slamet membujuk hantu wanita itu untuk kembali ke alamnya dan tidak mengganggu manusia lagi. Pak Joko mengambil senter, namun saat ia hendak mengikuti Mbah Slamet, mereka semua sudah menghilang bersama si hantu Mimin. Ternyata Sugeng, Kasno, dan Mbah Slamet terpisah di alam goib. Kasno yang ketakutan berteriak memanggil Sugeng, namun tak ada yang bisa mendengar suaranya. Ia justru mendengar suara araman manusia yang semakin mendekat. Ternyata ketika hantu Kasno dihantui oleh arwah Blandong, Sugeng terpisah jauh di area pekuburan warga. Sugeng yang panikan tak sengaja menginjak rambut panjang sampai terjulur ke tanah. Tanpa curiga, ia mengangkat rambut itu dan Kasno tak bisa berkata apapun lagi. Sosok mengerikan itu muncul ke dalam wujud aslinya sebagai kuyang dan Pak Joko sampai terjatuh saat berusaha membuka pintu rumahnya sendiri. Ia hendak mencari keberadaan Sugeng, Kasno, dan Mbah Slamet yang kini menghilang entah kemana. Untuk terakhir kalinya, Pak Joko dan Dewo mencoba mendobrak pintu dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Seketika itu, tangis bayi kembali menggema di luar rumah. Mereka mencari sumber suara itu dibantu ibu, Lilis, dan juga Dodit. Setelah mencari kian kemari, Pak Joko mendengar suara bayi itu semakin kencang dari ruang sel penjara. Ia berteriak memanggil Dewo, namun pria itu terjatuh ke tiban kayu. Pak Joko langsung menyingkirkan batang kayu besar yang runtuh di atas tubuh menantu. Sementara ibu dan Dodit berusaha menjebol gembok gudang yang terkunci. Dengan menggunakan kapak, ibu menjebol kait gembok itu dan
Tak disangka bayi mungil Lilis menangis sendirian di dalam gudang tanpa tahu siapa yang membawanya. Lilis memeluk bayinya itu dengan tangisan penuh haru. Di tempat lain, Kasno dan Mbah Slamet berusaha menyadarkan Sugeng yang pingsan di kuburan. Sebelum kembali ke rumah dinas, dua anak buah Pak Joko melihat penampakan mengerikan yang bertengger di atas pohon. Mbah Slamet menjelaskan jika sosok tersebut adalah leluhurnya sendiri. Ketika masih hidup, kakek buyut Mbah Slamet mengabdikan hidupnya untuk Mimin, gadis yang paling ia cintai. Mbah Slamet meminta maaf dan mendoakan agar sang leluhur bisa beristirahat dengan tenang. Tak disangka ternyata pria pribumi yang mencintai Mimin adalah kakek buyut Mbah Slamet sendiri. Pria itu selalu bertengger di atas pohon untuk memadu kasih dengan Mimin ketika masih hidup di dunia. Beberapa bulan setelah kejadian mengerikan itu, tugas dinas bapak akhirnya selesai juga. Mbah Slamet menjenguk mereka sebelum kembali ke kota. Ia berkata bahwa Mimin tidak akan pernah pergi dari rumah itu karena jiwanya sudah menyatu dengan sel penjara tersebut. Begitu pula dengan arwah Blandong yang mendapat perlakuan keji dari para Belanda. Sebagian mayat Blandong dibuang ke hutan dan dibiarkan membusuk begitu saja. Hingga saat ini, Mbah Slamet sendiri belum pernah menemukan tulang belulang yang bisa membuktikan kisah mengerikan itu. Ayune anakku. Setelah semua barang diangkut ke mobil pick-up, Lilis menghampiri Kasno dan Sugeng yang menangis terseduh-seduh. Gak usah sedih, Mas. Mas Sugeng pilek. Cepat sembuh ya, Mas. Bapak. Mereka seolah enggan ditinggal pergi oleh sang atasan. Nggak apa-apa. Wong keluargaku juga sering hilang kok. Tepatnya 8 Januari 1993 mereka pindah dari hutan menuju ke tempat dinas selanjutnya. Ibu menasihati Sugeng agar ikhlas memaafkan Kasno yang sudah memukulinya saat kerasukan. Kasno sampai gelagapan karena kejahatannya dispil oleh si ibu. Mereka melenggang pergi dan meninggalkan rumah dinas bapak. Dodit kini sudah dewasa dan menjadi komika terkenal di seluruh Indonesia. Ia memainkan biola tua sembari berkata begitulah pengalamannya saat tinggal di rumah dinas bapak. Makanya sekarang aku jadi orang yang pemberani. Nggak takut sama yang namanya hantu-hantu gitu. Kredit berjalan, terdapat adegan lanjutan di mana ibu memenuhi janji untuk membelikan Dodit Tamiya. Ia memberikan uang pada anak itu di toko Tamiya agar Dodit tidak buru-buru saat memilih mainan favorit. Ibu mampir ke toko sebelah untuk membeli kue. Penjual Tamiya membungkus mainan yang dipilih Dodit dan memberikan pada anak itu. Tak disangka jari jempol penjual Tamiya itu buntung dengan mata melotot menatap Dodit dan film pun berakhir. Beberapa foto masa kecil Dodit yang asli sengaja diperlihatkan di akhir film sebagai bukti dari kebenaran kisah mengerikan itu. Baik setting dan tempat dan properti dalam film dibuat semirip mungkin dengan aslinya, termasuk sepeda motor milik Pak Joko. Sebagai film bergenre horor komedi, kisah yang disajikan memberi hasil yang jauh melebihi ekspektasi. Tanya berkisah tentang kengerian di rumah angker, film ini berhasil menyuguhkan drama keluarga dengan konflik yang menyerupai realita. Segala ujian dan rintangan hidup bisa terselesaikan dengan baik jika semua anggota keluarga berperan dalam porsi yang tepat. Ibu yang penuh kasih sayang menjaga anak-anak di rumah saat sang suami pergi bekerja. Begitu pula Pak Joko yang selalu sabar dalam mengatasi kemelut rumah tangga meski tugas polisi hutan tidak terpaut jam dan waktu. Tontonan ringan sekaligus menghibur satu ini layak direkomendasikan sebagai teman akhir minggu. Dengan elemen horor yang digarap serius, rasanya sudah tak sabar untuk menunggu kisah ngeri lain yang dialami Dodit Mulyanto. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau, itu ketara.